Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Miryadi dari Universitas Insan Cendekia Mandiri, Prodi Teknologi Industri Tekstil. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan pengaruh prahidrolisis terhadap kualitas pulp rayon Acaciamangium Will. Ya, yang pertama dari ringkasan, uji valving kadar rayon dari tanaman Acaciamangium Will dengan variasi pH dan waktu prehidrolisis. Masuk ke pendahuluan dulu. Tanaman jenis Acaciamangium Will ini sebagai salah satu jenis bagi penyediaan bahan baku industri pulp kertas dan rayon. Anonymous 1984. Pembuatan pulp rayon pada dasarnya sama dengan pembuatan dengan pulp untuk kertas. Hanya diperlukan kemurnian selulosa yang tinggi dengan kandungan hemiselulosa serendah mungkin. Untuk mendapatkan kemurnian selulosa yang tinggi, diperlukan proses pendahuluan yang dikenal sebagai prahidrolisis. Tujuan prahidrolisis untuk merombak struktur kimia kayu, terutama lignin dan hemiselulosa, sehingga dalam proses pemasakan dan pemutihan, komponen kimia tersebut hanya terdapat dalam jumlah yang kecil. Watt et al. 1977. Proses sulfat banyak digunakan untuk mengolah pulp rayon karena lebih murah, juga penggunaannya lebih luas baik terhadap kayu daun jarum maupun kayu daun lebar. Outwood dan Enker 1978. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat keasaman dan waktu pada suhu maksimum prahidrolisis yang berbeda serta melihat kemungkinan kesesuaian jenis Acaciamangium Will berbagai bahan baku industri pulp rayon. Langsung ke bahan dan metode atau bahan dan alat. Penelitian ini menggunakan jenis kayu Acaciamangium Will, pohon contoh yang ditebang berdiameter 29 cm dan tinggi pohon 25 meter. Kualitas kayu mengandung cukup banyak mata kayu hidup dan dapat menembus sampai kayu teras 34 buah sampai bebas cabang sampai sepanjang 6 meter dengan penyebaran yang merata. Pada penelitian ini digunakan autocap berputar dengan volume 10 liter sistem pemanasan langsung. Metode penelitian. Metode penelitian ialah 1. Persiapan bahan baku kayu untuk pembuatan pulp rayon dikuliti dan dijadikan lempengan. Kemudian ditentukan presentasi kulit terhadap kayu dan berat jenis kayu. Kayu yang telah dikupas dijadikan serpih dengan ukuran seseragam mungkin, yaitu panjang 2-3 cm, lebar 2 cm, dan tebal 2-3 mm. Serpih kayu kemudian dihamparkan dalam ruangan hingga mencapai kadar air keseimbangan kering udara. Prahidrolisis pulp sulfat. Prahidrolisis pulp sulfat ialah proses prahidrolisis berlangsung dengan menggunakan media asam sulfat, air lunak dan natrium hidroksida untuk mencapai pH 4, pH 7, dan pH 10. Nisbah kayu dan larutan 1/4 dan suhu maksimum 160% derajat selama 30 dan 60 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pemasakan menggunakan proses sulfat dan dengan menggunakan alkali aktif 16% sebagai NaOH2. Sulfiditas 25%, nilai banding kayu dan larutan 1/4, suhu maksimum 170% Celcius yang dipertahankan selama 90 menit.
Menurut Sostrom 1981, proses pengembangan selulosa menjadi efektif dengan menggunakan NOH dan dapat merusak struktur hemiselulosa. Proses prehidrolisis sendiri tidak langsung mendegradasi komponen kimia kayu, tetapi akan terjadi tahap perombakan awal oleh media prahidrolisis. Proses prehidrolisis yang dilanjutkan dengan pemasakan dan pemutihan pulp akan menyebabkan struktur kristalin selulosa lebih mudah terdegradasi. Karena selulosa alfa yang semakin turun ditunjukkan pula oleh turunnya viskositas pulp dengan menaikkan derajat keasaman prahidrolisis dari pH 4 menjadi pH 10. Hubungan antara viskositas pulp dengan derajat keasaman prahidrolisis pada waktu 60 menit. Menurut Kak dalam Suman et al. 1985, nilai viskositas pulp merupakan ukuran rata-rata derajat polimerisasi dan menggambarkan tingkat kerusakan selulosa akibat pengolahan serpih. Pemasakan dan pemutihan apabila viskositas pulp 0,5% sebesar 4,5 MPas, maka polimerisasi diharapkan sebesar 500, dan jika nilai viskositas 12, maka derajat polimerisasi 1000. Clark dalam Suman et al. 1985. Nilai viskositas juga menunjukkan kekuatan viskosa dari serat rayon yang dihasilkan. Audin 1982. Bagian pulp yang larut dalam alkali 10 dan 18% makin banyak dengan meningkatnya derajat keasaman prahidrolisis dari pH 4 sampai pH 10 dan waktu 60 menit. Kelarutan pulp dalam NaOH 10% menunjukkan jumlah hemiselulosa dalam pulp dan jumlah rantai pendek akibat degradasi selulosa. Kelarutan pulp dalam NaOH 18% menunjukkan jumlah hemiselulosa sendiri di dalam pulp, di mana pada konsentrasi ini selulosa mengembangkan secara maksimum. Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan pernyataan Haum dalam Brit 1970 yang menyatakan bahwa apabila dalam perlakuan pendahuluan digunakan alkali, sebelumnya pemasakan pulp sulfat akan menyebabkan hemiselulosa dalam pulp menjadi stabil. Nilai kelarutan dalam alkali yang tinggi akan percepat proses pematangan selulosa alkali sehingga warna dan kecerahan serat kayon semakin rendah. Samuel et al. 1976. Selanjutnya, bilangan tembaga pulp putih yang diperoleh cukup rendah, yaitu rata-rata 0,35%. Nilai terendah dihasilkan pada kondisi prahidrolisis dalam suasana asam sebesar 0,30. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bilangan tembaga berkolerasi positif dengan kelarutan pulp dalam alkali. Artinya semakin tinggi kelarutan dalam alkali, semakin banyak gula produksi ion tembaga, viskositas pulp akan semakin rendah. Kadar abu pulp putih yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk pulp rayon. Kenaikan waktu prahidrolisis dari 30 menit menjadi 60 menit akan menurunkan kadar abu pulp. Kadar abu yang tinggi di dalam pulp selain dipengaruhi oleh kandungan mineral dari kayu, juga disebabkan bahan proses pembuatan pulp terutama penggunaan air. Hal ini akan menyebabkan penyaringan dan pementalan serat rayon kurang sempurna. Ialah nilai rata-rata. Hasil nilai rata-rata analisis kimia pulp putih yang diperoleh jika dibandingkan dengan spesifikasi pulp rayon berdasarkan standar industri Indonesia 1984 telah memenuhi syarat kecuali untuk derajat putih dan viskositas pulp putih. Nilai viskositas pulp belum memenuhi kriteria pulp rayon apabila dikonversi memakai tabel konversi O et al. Ridom 1965.
Nilai viskositas pulp dalam metode Kupram sebesar 18 setara dengan plus 7 memakai metode Canum-Prensky menurut O et al. 1954. Proses perusakan selulosa yang ditunjukkan dengan nilai viskositas banyak disebabkan oleh bahan kimia pemasak. Kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, satu, peningkatan derajat keasaman prahidrolisis dari pH sampai pH 10, pH 4 sampai pH 10 secara nyata akan menurunkan kadar selulosa alfa dan viskositas pulp putih serta meningkatkan kadar selulosa beta dan gamma, kelarutan dalam alkali dan bilangan tembaga pulp. Kesimpulan kedua, penambahan waktu prahidrolisis dari 30 menit menjadi 60 menit akan mempengaruhi penurunan viskositas dari kadar abu pulp. Kesimpulan ketiga, prahidrolisis pH 4 dengan waktu 60 menit pada Asacia Mangiumwil umur 9 tahun yang dicoba ternyata efektif untuk mendapatkan kemurnian pulp yang baik untuk industri rayon. Hal ini ditunjukkan oleh kandungan selulosa alfa yang memadai dan kadar abu serta kelarutan dalam alkali yang rendah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.